Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 SD Strada Bakti Nusa. Berjumpa kembali hari ini kita semua di hari Jumat 20 November 2020. Pada hari ini kita akan melanjutkan belajar kembali dan anak-anak tetap berada di rumah ya dan selalu menjaga kesehatan. Nah, kali ini kita akan belajar IPS, yaitu materi tentang masalah sosial. Materi kali ini ada di dalam buku tematik 5E dengan KD 3.2. Mari kita mengamati gambar di bawah ini. Nah, pertanyaannya, pernahkah kalian mengalami atau melihat situasi seperti pada gambar di samping ini? Yang kedua, apa yang akan kalian lakukan ketika melihat teman menyontek saat tes atau ulangan berlangsung? Setiap orang pasti memiliki masalah, entah itu anak kecil, remaja, dewasa, atau lansia. Suatu masalah disebut masalah pribadi jika penyebabnya adalah diri sendiri dan menimbulkan akibat hanya bagi dirinya sendiri. Masalah pribadi hanya bisa diatasi oleh pribadi yang bersangkutan. Contohnya, masalah pribadi terlambat karena bangun kesiangan hanya bisa diatasi oleh pribadi yang bersangkutan, yaitu dengan bangun pagi dan berangkat ke sekolah lebih awal. Masalah pribadi yang melibatkan banyak orang dan membutuhkan penyelesaian bersama dapat menjadi masalah sosial. Contohnya adalah kebiasaan menyontek akan menjadi masalah sosial di sekolah apabila terjadi pada sebagian besar siswa dan mengganggu banyak teman lain. Mari kita amati gambar berikut ini. Gambar di samping adalah potret kemiskinan di Indonesia. Sampai saat ini, masalah seperti ini masih menjadi salah satu masalah sosial yang belum terpecahkan. Masalah seperti ini akan membawa ke permasalahan lainnya. Agar dapat memecahkan suatu masalah, terlebih dahulu kita harus mengetahui penyebabnya. Pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah masalah yang dirasakan oleh semua warga. Kalau masalah hanya dirasakan sendiri, berarti itu adalah masalah pribadi. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang siswa yang dinyatakan tidak lulus. Gambar yang kedua, ada seorang anak yang sedang jatuh dari sepeda. Berikutnya, gambar ketiga, ada seorang ibu yang mengalami kejadian penjambretan atau perampasan tas. Lalu berikutnya, di gambar keempat, ada seorang ibu-ibu bersama anaknya duduk di pinggir jalan dan di depannya ada gerobak, seperti gerobak sampah. Apakah kalian bisa membedakan mana yang termasuk masalah pribadi dan masalah sosial? Mari kita pikirkan bersama. Nah, tidak lulus sekolah dan terjatuh dari sepeda termasuk masalah pribadi. Sedangkan penjambretan dan banyaknya tunawisma termasuk masalah sosial. Berikutnya adalah masalah-masalah sosial yang berada di lingkungan. Masalah sosial masih banyak terjadi di Indonesia, termasuk di berbagai daerah dan lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu masalah sosial di bidang kependudukan. Contohnya adalah, yang pertama, persebaran penduduk yang tidak merata. Kedua, tingginya angka kelahiran. Ketiga, kualitas penduduk yang rendah. Keempat, kecilnya pendapatan. Lalu yang kelima adalah banyaknya pengangguran. Ini adalah beberapa contoh yang berkaitan dengan masalah sosial di bidang kependudukan. Cara mengatasi masalah sosial di bidang kependudukan adalah mengadakan program keluarga berencana,
mengadakan program transmigrasi, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan berikutnya, banyak membuka lapangan pekerjaan. Tindak kejahatan seperti penculikan, penjamretan, atau korupsi akan diselesaikan oleh penegak hukum. Masyarakat dapat membantu dengan menjaga ketertiban dan berpartisipasi dalam menjaga keamanan. Kita perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Sampah dan pencemaran lingkungan juga menjadi masalah sosial. Penampakan seperti ini biasa kita lihat di wilayah perkotaan. Cara mengatasinya dengan mengelola sampah dengan benar, membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Contoh masalah sosial lainnya. Kita perhatikan gambar berikut ini. Kebakaran bisa terjadi di pemukiman umum ataupun di hutan. Masyarakat dapat mengatasi masalah ini dengan memanggil petugas pemadam kebakaran dan dibantu oleh warga masyarakat. Berikutnya di gambar yang kedua. Fasilitas umum yang rusak juga bisa menjadi masalah sosial karena fasilitas umum dipakai oleh semua anggota masyarakat. Untuk itu, tanggung jawab menjaga fasilitas umum menjadi tanggung jawab kita bersama. Contoh masalah sosial lainnya yaitu ketidakdisiplinan. Kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Menyeberang jalan tidak melalui JPO atau jembatan penyeberangan orang, melawan arus, dan memutar arah kendaraan tidak sesuai aturan termasuk perilaku tidak disiplin. Perilaku seperti ini dapat menjadi masalah sosial. Untuk itu, jangan ditiru ya. Berikutnya contoh masalah sosial lainnya dalam hal penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dan alkohol juga menjadi masalah sosial karena dapat merusak masa depan anak bangsa. Kita sebagai generasi muda harus menghindarinya. Selanjutnya contoh masalah sosial di bidang pemborosan energi. Perhatikan ketiga gambar berikut ini. Energi suatu saat juga akan habis apabila kita tidak mampu menghematnya. Kita bisa menghemat energi dengan cara menggunakan lampu atau alat elektronik seperlunya, menggunakan kendaraan umum, dan memanfaatkan sumber energi alternatif. Contoh sumber energi alternatif yaitu matahari atau angin. Selanjutnya, contoh masalah sosial dalam hal kelangkaan barang kebutuhan. Sulitnya mendapat barang kebutuhan membuat masyarakat tidak bisa hidup layak atau membuat aktivitas terganggu. Nah, tugas pemerintah untuk mengatasi kelangkaan ini adalah dengan cara mengajak para produsen atau pedagang tidak boleh menimbun hanya untuk mencari keuntungannya sendiri. Faktor-faktor masalah sosial. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini berkaitan dengan ketidakmampuan anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehingga terjadi kesenjangan sosial. Contohnya adalah kemiskinan, pengangguran, dan banyaknya anak jalanan. Faktor yang kedua yaitu faktor budaya. Faktor budaya disebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan nilai atau norma dalam masyarakat. Contoh faktor budaya yaitu kenakalan remaja, konflik antar suku, atau diskriminasi. Faktor masalah sosial yang ketiga yaitu faktor biologis. Faktor biologis ini adalah ketidaksesuaian kondisi lingkungan yang ada. Contohnya, terjadi wabah penyakit menular atau virus penyakit baru. Faktor masalah sosial yang keempat yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini berhubungan dengan pola pikir masyarakat. Contohnya, suatu masyarakat yang masih percaya pada mitos-mitos tertentu, ataupun suatu masyarakat yang mengalami penyakit syaraf. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sosial adalah yang pertama, dapat menjadi orang tua asuh bagi anak yang kurang mampu. Kedua, mengadakan pendidikan atau pelatihan.
Ketiga, menyalurkan bantuan dari lembaga sosial atau lembaga internasional. Keempat, mendukung bantuan pemerintah melalui dana BOS atau BPJS. Kelima, mendukung operasi pasar untuk menurunkan harga sembako. Nah, itu tadi adalah pelajaran kita hari ini tentang masalah sosial. Terima kasih untuk anak-anak kelas 5 yang hari ini sudah memperhatikan video ini dengan baik. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya.